Hey, balik lagi. Sebentar, ada kabel. Ngalangin layar, gak enak banget, gantung. Iya, kembali lagi bersama saya, Oki Prasetyo di Oki_Prasetyo27, channelnya YouTube. Yes, finally I'm back. Saya kembali lagi setelah dulu lah. Setelah kemarin sempat libur ya, semingguan Paskah itu nggak ada video. Minggu depan Lebaran, ya dua minggu berarti ya, 2 minggu saya tidak upload video, mungkin saya lupa kapan terakhir saya upload video. Oke, hari ini kita akan bicara teknologi teman-teman. Sorry, sahabat-sahabat, lupa sahabat-sahabat. Saya ingin membahas beberapa hal sih, ya kebetulan ini ada sedikit masuk ke teman-teman kita sempat diskusi gitu ya di beberapa grup dan membahas satu aplikasi yang sebetulnya aplikasi ini sangat-sangat friendly, bersahabat sekali dengan kami, sahabat-sahabat netra, tuan netra dimanapun yang menggunakan baik itu berbasis iOS maupun berbasis Android. iOS dengan VoiceOver, Android dengan TalkBack, atau ada yang pakai Jisoo, ada yang pakai CSR, ya banyak lah ya, ada berbagai macam screen reader yang bisa ditemukan di Play Store. Kalau iOS nggak bisa, bukan berarti nggak bisa, tapi lebih ke VoiceOver. Sejauh ini masih itu yang menjadi andalannya iOS untuk sahabat-sahabat netra dimanapun. Oke. Sebetulnya nggak terlalu banyak sih yang bisa dikomplain dari aplikasi ini, hanya beberapa waktu ini atau di update terakhir itu membuat aplikasi ini menjadi seolah entah kenapa ada satu baris di dalam aplikasi ini. Kalau kita sudah memutar suatu video atau sudah nonton suatu video, ya saya udah bilang video ya, aplikasi ini YouTube tempat kita nonton, melihat semua berbagai macam review, berbagai macam hal yang kita bisa kita cari di situ. Bisa juga kita melihat review teknologi, belajar juga bisa, seperti saya mengupload video tentang komputer bicara, ya bisa juga saya masukin ke YouTube dan ditonton oleh siapapun. Jadi kalau yang belum subscribe, ya kalau pengen lihat saya lebih banyak menghasilkan video, jangan lupa subscribe, di-share, di-like, dan dinyalakan loncengnya lah ya. Ini saya masih belum banyak yang saya edit, jadi ya apa adanya dulu deh gitu. Sambil konsisten dulu. Oke, tadi saya udah nyebut ya, ada share, ada like atau ada suka, ada bagikan, ada di situ ada download juga atau unduh gitu ya. Ya, itu yang bermasalah. Saya mencoba mempraktekkan di 2 device yang saya punya. Ini Apple, sahabat-sahabat semua. Ini iPhone 7 Plus, posisi iOS-nya adalah 15.4.1. Saya mengeluhkan juga soal baterai di sini. Kemarin saya sempat merestore ini, kembali ke settingan publik dengan merestore lewat iTunes. Lumayan sekarang baterainya, boros masih tapi lumayan. Gitu. Oh ya, kalau kita bicara baterai health yang pada senang mengupas atau menginikan baterai health, kesehatan baterai, ini kesehatan baterainya 89% kok saya nggak salah ingat. Tapi borosnya pas saya update software lewat Pota, itu boros banget.
Jadi mungkin saya akan update-nya via iTunes aja lah, lebih stabil kali ya, lebih stabil. Kalau di PSW nggak tahu kenapa sering kepental gitu, nggak bisa update. Jadi ya ini ya perangkat ini sudah 6 tahun. Jadi ya wajar lah ya, sana sini ada yang error. Saya di sini pakai iPhone tadi saya bilang 7 Plus ya udah ya. Ini sekarang baterainya udah lumayan lah, masih boros tapi udah jauh lebih baik. Pemakaian 2 jam awal itu hanya berkurang 10%. Tadinya saya nggak apa-apain aja bisa berkurang sampai 15%-an gitu. Oke. Ini pertama saya pakai ini untuk di iOS-nya. Lalu saya pakai ini. Saya pakai ini ya sahabat. Ini Android Samsung 20 Note. Oke, Samsung 20 Note. Salah. Samsung Note 20 kok 20 Note sih. Alah, ya deh Samsung Note 20. Cuman disclaimer dulu, apa yang dua handphone atau dua perangkat saya ini kerjakan gitu di sini di dua perangkat ini mungkin tidak akan sama hasilnya dengan apa yang di teman-teman atau di sahabat-sahabat semua. Oke. Samsung Note 20 dan iPhone 7 Plus mungkin tidak akan sama dengan apa yang ada di sahabat-sahabat Netra dengan voice over maupun dengan talkback atau dengan screen reader CSA atau komentari. Sorry saya sebutkan bukan apa-apa karena banyak juga yang sudah berpindah ke sana, jadi saya sebutkan itu biar rata aja. Oke, kita akan masuk ke YouTube. Pukul 16:32 pesan. Masih cepet nggak sih? Judul, coba. Kemasan, laju bicara 50 kata. Oke. Semoga kedengaran ya. Kita ini mulai dari, karena sebetulnya ini dulunya udah saya setting bahasa yang sama, bahasa Indonesia dengan vokalizer suaranya ada Damayanti. Device lock 16.32. Sama ya. Jadi gunakan sidik jari atau usap dengan 2 jari untuk membuka kunci. Sidik jari tidak cocok. Angkat jari Anda. Gunakan sidik jari. Sebentar. Kadang-kadang gunakan sidik jari atau usap dengan 2 jari. Twitter. Okay. Ini semua sama vokalizernya, jadi nanti akan saya sebutkan untuk sahabat Netra saya megangnya yang mana. Oke, kita mulai dari yang iPhone. Sebelumnya mungkin saya akan kapasitas baterai 99%. Nurunin pusat kontrol. Nurunin cahaya. 60%. Oke. Judul, pesan, kemasan, laju bit 60 kata. Oke, ini tampilannya seperti biasa. Tampilannya seperti ini. Ini layar utama handphone saya. Ini udah hasil install teman-teman. Jadi yang saya install di sini aplikasinya nggak semua ada ya di Android saya. Tidak semua ada di sini. Tapi minimal ada beberapa ada di sini. Jadi ya tujuannya untuk compare juga sih antara iPhone dengan Android, mana yang lebih lebih akses dan lebih mudah untuk digunakan. Oke, ini tampilannya. Kita masuk ke YouTube ya. YT Studio. Sorry. YouTube. Cast. Tombol. Oke, saya coba masuk ke video saya. Koleksi. Tab. 5 akun Anda. Tombol. Pembelian dan langganan. Tombol. Kelola akun Google Anda. Tombol. Masuk ke Kelola akun sorry. Kayaknya saya salah. Bentar. Tutup. Tombol. Kapasitas baterai Pilih masukkan akun Anda. Tombol. Akun Anda. Channel Anda. Aktifkan channel Anda. Tombol. Ini channel Anda. Saya. Tokopedia alat tunanetra versi Android 46 menit. Buka channel. Oke. Garis bawah Prasetyo 27 2X ditonton 13 hari yang lalu. Putar video. Tombol. Ini video saya yang terakhir. Saya coba putar ya. Pemutar video. Judul. Pemutar video. Video sedang. Pemutar video. Judul.
Saya stop saja, tapi masalahnya ada nggak yang saya mau? Tokopedia ala tunat, Tokopedia ala tunat, Oki garis bawah Prasetyo 20, Tokopedia ala tunat, luaskan deskripsi, Oki garis bawah Prasetyo, luas, Oki garis, tombol, komentar. Tambahkan komentar, elipsis, komentar. Tokopedia ala tunanetra versi, Oki garis bawah Prasetyo 27, 29 subscriber, tombol. Kayaknya nggak ada sih. Sebentar ya, coba sebentar. Oh, ada. Oke. Yang saya maksud ada di sini. Jadi kalau YouTube tampilnya kan seperti ini ya, selalu seperti ini. Jadi di bagian atas ada video kita. Pemutar video, judul. Ya, ada pemutar video. Kalau kita double tap, kita ngeplay. Kalau double tap 2 jari kita nge-pause. Kalau kita usap ke kanan, ciutkan video, tombol. Ini untuk minimize video kan. Putar otomatis nonaktif, tombol. Cast, tombol. Subtitle, tombol. Ini ada di atas, ya di bagian paling atas dari video. Tindakan lainnya, tombol. Video sebelumnya, tombol. Mundur 10 detik, tombol. Putar, tombol. Maju 10 detik. Video berikutnya, posisi frame. 2 detik telah berlalu, layar penuh. Tokopedia ala tunanetra versi Android 2X ditonton 13 hari yang lalu. Baru 2 orang yang nonton. Nggak apa-apa lah. Mending konsisten. Semangat, Oki, semangat. Ini judulnya. Luaskan deskripsi. Oki garis bawah Prasetyo 27, 29 subscriber. Tombol. Oke. Tombol. Komentar. Tombol. Oki garis bawah Prasetyo 27, 29 subscriber. Tombol. Harusnya di atas ini tuh ada tombol suka, ada tombol nggak suka, terus ada tombol bagikan, ada tombol tombol unduh, lalu ada tombol lainnya gitu. Nggak kebaca sekarang. Kalau sahabat-sahabat non disabilitas pasti akan lihat yang di bawah itu. Di bawah ada tanda jempol gitu kan, ada jempol ke atas, jempol ke bawah, terus ada lambang bagikan panah biasanya gitu kan, lambang unduh. Itu nggak kebaca sekarang. Di iOS 15.4.1 nggak kebaca. Kalau ditanya apakah ini salah aplikasinya, masa sih? Kalau tanpa voiceover bisa nggak sih? Bisa. Saya matikan voiceover. Lalu saya terangkan ya, karena saya butuh cahaya agak terang. Oke. Kita akan pilih misalkan suka. Mana? Kelihatan nggak? Jempolnya sudah saya di atas itunya, videonya, jempolnya sudah saya like, sudah saya sentuh, jadi jempolnya agak terang. Kalau teman sahabat-sahabat non disabilitas pasti bisa lihat, jempolnya sudah menjadi warna putih dan sudah saya sentuh. Lalu kalau misalkan begini, dari kondisi seperti ini, kita nyalakan voiceover. Voiceover nyala. YouTube. Pemutar video. Judul. Apakah bisa? Tokopedia ala tunanetra versi Android. Oki garis bawah. Tokopedia ala tunanetra. Tokopedia. Luaskan deskripsi. Oki garis bawah. Tombol. Komentar. Tambahkan komentar. Elipsis. Dipilih. Sebuah. Tombol. Baru diupload. Tombol. Dipilih. Oki. Tombol. Oki garis bawah. Luaskan deskripsi. Tokopedia ala tunanetra versi Android 2X ditonton 13 hari yang lalu. Nggak bisa. Kalau misalnya kita nyalakan videonya. Dengan Oki Prasetyo lagi nih. Nanti kan? Luaskan Oki garis bawah Prasetyo 2. Luaskan deskripsi. Tombol. Ada apa sama? Kalau ditanya, tadi saya bilang, apakah iya sih salah aplikasinya, salah bugs aplikasinya? Kalau bugs aplikasinya ada bugs, ada gangguan atau ada sesuatu yang tidak sesuai, codingnya salah atau ada salah apa di dalam ini yang buat,
tanpa voice over harusnya crash. Voice overnya nggak berubah. Voice overnya nggak berubah. Sorry, voice overnya nggak berubah sama sekali. Mouse di sebelah kiri megangnya, sebelah kanan nggak kelihatan loh. Voice overnya nggak berubah, tetap gini-gini aja. Aplikasi ini apakah istilahnya kalau kita yang pengguna smartphone dengan pembaca layar, iya kita kan hanya menu tambahan ya, maksudnya voice over itu kan menu yang ada dalam handphone. Tuh. Dan apa istilahnya? Memang di iOS atau di Apple selalu ada event WWDC, itu nanti di bulan Juni biasanya ya, sudah keluar kok ya, sudah banyak omongan-omongan soal WWDC nanti di bulan Juni. Itu biasanya kan mereka diberi waktu sekitar 2 sampai sebulan maksimal itu untuk mempelajari iOS 16. Tapi mereka tidak mempelajari berikutnya ada apa sih di iOS, terus penambahan lagi di aplikasi itu ada apa aja. Sementara isi dari VoiceOver memang untuk iPhone terbaru atau perangkat Apple terbaru, VoiceOver-nya nambah, ada screen recognizer. Ini bisa pakai screen recognizer jadi untuk ngatasi ini. Cuman sayangnya di iPhone 7 Plus, kita buka ya, masuk ke setting, lalu masuk ke tampilan layar utama, aksesibilitas, tombol. Fitur aksesibilitas membantu Anda menyesuaikan iPhone konten tulisan. Tombol, zoom, mati, penglihatan. Voice over nyala. Voice over nyala. Laju bicara. Ucapan. Braille. Verbositas. Audio. Perintah. Tombol. Aktivitas. Perintah. Audio. Tombol. Ini adalah menu dari voice over di dalam di dalam settingan pengaturan, terus menu accessibility, kita pilih voice over. Di sini untuk handphone atau iPhone terbaru atau iPhone XS ke atas ada menu tambahan namanya screen recognizer. Seperti yang pernah saya contoh, ada bisa cek di video saya beberapa waktu lalu di list bicara gadget adalah. Masalahnya adalah screen recognizer kan mengubah dari yang tadinya tidak terbaca menjadi terbaca, tapi juga mengubah yang tadinya terbaca menjadi tidak terbaca secara real. Padahal itu sentuhannya ada, di tampilannya ada, tapi tidak terbaca. Di iPhone 7 series dan iPhone 8 series dan iPhone 6s series yang menerima iOS 15 ini tidak ada, belum ada. Jadi saya akan ngeplot semua istilahnya menganggap bahwa pengguna iPhone kalau tanpa screen recognizer tidak, ya agak ribet gitu, jangan disamain gitu. Jangan bilang sorry ya Apple fanboy, maaf nih, saya bukannya apa-apa, tapi saya ingin saya berusaha berusaha untuk membuka mindset saya, membuka atau bukan merubah, tapi menambah pengetahuan di kepala saya bahwa jangan disamakan juga, jangan dibilang bahwa bisa kok dengan screen recognizer dan bisa selesai, bisa mudah diselesaikan. Enggak. Itu bagi teman-teman yang punya iPhone XS ke atas atau iPhone 2018 ke atas. Ayo kita sama-sama survei deh. Berapa banyak sih sahabat-sahabat Netra yang punya iPhone tahun 2018 ke atas?
dari semua sahabat-sahabat Netra yang saya kenal gitu. Berapa banyak sih? Nyampe 200, nyampe 500. Banyak kan masih megang iPhone 7 series, iPhone 8 series, iPhone 6 bahkan juga masih ada yang megang. 6S series masih ada yang megang. Dan juga masih ada yang berminat untuk mencari ini second-nya. Ini sekarang emang harganya udah murah, di angka 3 juta. 3 jutaan. Dapat 2,5 dapat. Nanti konklusinya di akhir ya. Lalu, saya pindah ke sini dulu. Ke Android. Oke. Tapi sekali lagi disclaimer-nya adalah apa yang saya bisa lakukan dengan Samsung Galaxy Note 20 ini mungkin sekali lagi mungkin belum tentu juga bisa dilakukan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat Netra yang lain dengan perangkatnya yang lain, dengan merek yang lain, dengan apa sorry maaf saya nggak suka bicara high end, mid range, entry level enggak, tapi yang itu nyata ada. Let's see, Samsung. Sekarang bulan April tanggal 27. Oke. Dari bulan Februari kemarin sampai dengan hari ini, handphone Samsung berapa banyak? Kita bedah. Seri S, 22 series pasti udah 3. Ya, 3. Note udah nggak ada. Fold belum lagi yang baru. Flip belum. S series, seri S 22 series itu udah pasti ada 3 seri iPhone handphonenya. S22 biasa, S22 Plus dan S22 Ultra yang paling mahal dari S22. Oke, lanjut ke seri A. Ada A53 yang udah keluar ya, A73 soalnya belum secara resmi. Tapi A53, A33, A23, A13. 4. Harusnya 5 sama A73. M53 akan keluar, M33, M23, M13 ada nggak ya? Lupa. 5, 4 tadi kalau nggak salah. 9, 10, 13. 13 handphone. Berapa bulan? Baru 2 bulan. Banyak. High end, mid range, entry level. Nggak pengen, sekali lagi saya nggak pengen nyebut itu, cuman ternyata. Dan apa yang berubah, apa yang beda, apa yang ini, ya cek aja lah di semua reviewer, ada kok. Saya belum punya barangnya satupun, karena ya ini saya masih belum disponsorin, belum dapat apa-apa, masih belajar untuk konsisten dulu aja. Tapi saya berbagi info dengan sahabat-sahabat Netra. Ala saya. Oke, saya nggak mau bilang ini yang siapa yang, tapi ini ala saya. Kalau mau komentar, silakan komentar di kolom komentar. Nggak apa-apa, kita diskusi. Oke. So, next kita buka handphonenya. Perangkat dibuka kuncinya. 16.49. Beranda Wan UI. Twitter. Sama ya. Damayanti juga. Kita masuk ke YouTube. YouTube. Sebentar ya, kita lihat tampilannya dulu. Layar. Ponsel 2 batang. Setelan cepat. 89. 87. Dulu. 64. 54. Kecerahan tampilan pembeset. Bayangan pemberi. Beranda Wan UI. YouTube. Tampilannya lebih enak ya. Nah, ini sebelum masuk ke YouTube, saya pengen bilang begini. Kalau kita punya Samsung Galaxy
atau apapun lah Android-nya ya. Saya nggak bilang Samsung doang, tapi semua Android rata-rata yang udah Android-nya seri Android 7 ke atas gitu. Kita bisa ngubah ini dengan enak loh. Icon tampilannya bisa kita buat lebih manis, kita bisa beli icon ini. Kita bisa beli yang manis, yang lucu, yang unik dan berbeda dengan rekan-rekan lainnya yang sahabat-sahabat lainnya menggunakan Samsung Galaxy Note 20. Kita bisa beda wallpaper-nya. Memang kalau kita cari secara kayak kemarin saya mencari wallpaper dari Manchester United yang secara resmi di Galaxy Teams itu belum ada. Tapi at least kita bisa mencari apapun di situ. Galaxy Teams kita mengubah tampilan, ikoniknya, terus bahkan AOD always on display-nya kita bisa beli juga, bisa customize juga, semua bisa. Sedangkan kalau yang ini, maaf saya tutup dulu. Sementara kalau yang ini, pukul 16:50 pesan. Pengaturan. Dari iPhone 3GS sampai iPhone 13 Pro Max, ya begini tampilannya. Mau apapun bentuknya, begini. Bisa dirubah? Bisa. Tapi sekali lagi saya tidak menyarankan. Tidak, ini bukan usulan, sama sekali bukan usulan. Tapi kalau mau dirubah, cari banyak sahabat-sahabat ID iPhone bisa bantu. Namanya jailbreak. Buka semua kunci, tapi ya resikonya banyak. Apple akan memblok semua, akan menghilangkan garansi, macam-macam lah. Resikonya banyak. Saya tidak menyarankan, tidak mengusulkan, tidak menyarankan. Tapi kalau kalian semua pakai iPhone, begitu di meja, terus dibuka, beginilah tampilannya. iPhone termurah sampai iPhone paling mahal, begini. Saya bisa ini sama Apple fan dulu aja muja-muja iOS gitu, sekarang enggak. Nggak apa-apa lah ya. Manusia kan butuh berubah, kebutuhan beralih. Nah, ini tampilan awal seperti biasa. Kita coba masuk ke YouTube ya. Beranda UI, YouTube Premium, gambar. YouTube Premium. Saya masuk ke akun. Tutup. Aktif channel, aktifkan mode samaran. Channel Anda. YouTube. Kembali ke atas, tombol. Oki Prasetyo 20. Oki Prasetyo 27. Tokopedia ala tunanetra versi Android _46 menit buka channel Oki Prasetyo 27 3x ditonton 13 hari yang lalu putar video tombol. Maaf nih bukan mau nambahin view, tapi hanya daripada saya kena copyright, mending saya buka channel saya sendiri gitu kan. YouTube komentar nih Oki _ kita post channelnya. Ini di bawah itu ada untuk biasa, untuk nge-like, untuk suka, unduh, bagikan, dan segala macam. Kita usap. Perkecil tombol. Nonaktif. Putar otot. Perkecil tombol. Kalau di iPhone tadi apa? Ciut ya. Di sini perkecil. Nonaktif. Putar otomatis nonaktif. Beralih. Transmisikan. Terputus. Teks tombol. Opsi lainnya tombol. Video sebelumnya tombol. Putar video tombol. Video berikutnya tombol. 0 menit 9 detik telah masuk layar penuh tombol. 0 menit 8 detik dari 46. Tokopedia ala tunanetra versi. Luaskan deskripsi. Suka video ini bersama 2 orang lainnya tombol. Tidak suka video ini tombol. Bagikan tombol. Buka kamera untuk membuat video singkat dengan suara ini tombol. Ya gue marah tanda seru ganda. Tambahkan tombol komentar tak bla-bla. Tambahkan komentar 3 titik tombol. Ya gue bilah navigasi YouTube. Ya gue marah tanda seru ganda, kita udah ketemu loh padahal tanda seru ganda. Tambahkan komentar 3 titik tombol. Itu podcastnya Om Deddy. 0 menit 8 detik.
Suka video. Tidak suka. Bagikan. Buka kamera. Bagikan. Buka kamera untuk membuat video. Bagikan. Tombol. Kebaca kan? Udah update loh YouTube saya. Sama-sama nih, satu account soalnya. Saya tidak memakai account yang berbeda. Saya satu account. Satu account saya pakai di Samsung, di sini di iOS, dan juga di sini iPad. Sama account-nya. Kalau dibilang bugs, kenapa dia bisa di iOS? Ya, walaupun ada yang bilang, tadi pagi saya sempat diskusi, ada yang bilang katanya ada Samsung A52 atau berapa, saya lupa. Juga nggak bisa. Tapi saya tanya di grup, saya sama sahabat-sahabat saya yang saya masuk grupnya. Saya tanya apakah ada kendala di itu yang lain. Mereka rata-rata bilang enggak. So, kalau ditanya, saya home ya. Kontrol media, Tokopedia alat tunan layar mati. Jadi kalau dibilang bugs, aplikasinya, ininya, itunya. Mau ngomong apa? Saya pengen bilangnya begini. Saya udah bilang di grup, ada di grup ya. Di dua device ini, iOS dan Android, entah voice over-nya yang stuck, pengembangannya stuck, atau Android talkback-nya yang dipertingkat, yang ningkat, yang banyak perubahan segala macam, sehingga nyaris lebih baik. Saya nggak mau bilang sempurna, karena nggak akan ada yang benar-benar perfect untuk mengatasi semua hal. Tidak. Tapi sejauh ini, saya lebih suka dengan Android. Jadi lebih suka sama Android dengan talkback. Talkback ya, saya belum nyoba CSR. Karena itu perlu waktu untuk mengulik, perlu waktu untuk mengotak-atik. Banyak hal yang harus di setting sana, setting sini. Jadi menurut saya, sahabat-sahabat Netra dimanapun sahabat-sahabat berada, kalau sahabat-sahabat punya dana dan ingin membeli smartphone, dan kalau teman sahabat-sahabat punya 3 juta sampai 3,5 juta, stop nyari ini. Stop nyari iPhone 7 series atau 8 series. Stop. Jangan nyari. Kenapa? Pertimbangannya. 1, iOS. Maksimum adalah iOS 16. Saya masih nunggu nih. iPhone 7 series ada 2, 7 biasa dan 7 plus. Ini yang 7 plus. Yang 7 biasa, RAM-nya cuma 2. Device lock 16.59. Panggilan suara, panggilan layar mati. Yang 7 plus, RAM-nya 3. Mana yang mau kalian pilih? 7 plus, 7 biasa? Saya nggak akan menyarankan pilih kedua-duanya. Nggak. 3,5 juta, mending cari Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G. Kenapa masih 4G disaranin? Udahlah, 5G itu masih lama. Jangan mikir 5G dulu. 5G itu masih lama. Masih tahun-tahun depan, 2 tahun lagi lah. Jadi nikmati dulu dengan 4G. 4G kita makin cepat kok. 17.00. Perangkat dibuka kuncinya. Beranda One UI. YouTube. Layar mati. Sorry.
4G kita makin kenceng kok. Kenapa? Karena 5G-nya butuh 4G. Kalau 4G-nya nggak kuat, 5G-nya nggak akan kuat. Yang Device lock. Panggilan. Jawab. Sebentar ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Oke, lanjut ya. Tadi apa? iOS. Lalu, kalau tadi kan 2 ya, 7 dan 7 plus. Logika saya, 6S itu kan mentok di 15. Karena 6S series, 6S maupun 6S plus itu mentok di 615 karena iOS 15 karena dia cuma 2 GB RAM-nya. Ya. Nggak bisa juga mengacu ke sini. Ke iPad. Ini iPad Air 2 keluaran tahun 2015. Oke, keluaran 2014, 15. Dia 2 GB juga RAM-nya, tapi dia dapat iPad OS 15. Itu paling lama tuh. iPad Air 2 itu update-nya paling lama dari iOS 8 sampai iOS 15. Cuma nggak bisa disamakan. Gitu. Kalau iPhone 7 cuma dapat 2 GB, emang iPhone 7 128 sekarang kalau nggak salah ada yang bisa jual 2 jutaan. 2,2 sampai 2 juta sampai 2,5. Ada yang jual di angka segitu. Oke. Ada yang jual di angka segitu. Cuman dulu apa ya, sahabat-sahabat beli perangkat second, umurnya udah 6 tahun, kita nggak tahu pola yang lama seperti apa, baterainya harus beli lagi, ganti minimal karena nggak mungkin sehat banget, sudah nggak didukung, buat apa? 2,5 dapat apa, Ki? Ada rekomendasi nggak kalau ditanya? Ada? Walaupun saya belum pakai, walaupun saya belum pakai amat, dan mungkin akan segera saya beli beberapa hari ke depan. Dapat apa, Ki? 2,5 juta. Let's see. 2,5 juta bisa dapat Xiaomi Redmi Note 11 4/4 apa 4/28. Dapat Super AMOLED? Dapat. Walaupun nggak tentu tidak akan sama dengan Super AMOLED yang ada di kelas flagship, kelas atas. Sorry, saya tadi nggak mau bilang, tapi ya kenyataannya harus gimana ya, pasti ada pembeda ya, nggak mungkin enggak gitu. Bisa, kalau ada ini kemarin ada Redmi 10C ya, kalau nggak salah. Itu juga dia di bawah 2. Banyak teman-teman, banyak handphone, smartphone yang di angka 2 sampai di 4 juta, banyak, baru banyak. Kalau sampai tambahin luas ini sampai 5 juta, banyak. Nonton aja, ada di Gadget In, dia ngasih handphone untuk lebaran, atau Jagat Review juga ada untuk lebaran. Nonton aja, banyak. Jangan apa namanya, nyari iPhone. Ya, saya tahu banyak yang pengen nyoba ini, sahabat-sahabat Netra, banyak yang pengen nyoba iPhone. Tapi kalau udah ngap buat apa? Tadi 1 umur, 2 iOS, 3 baterai, 4 voice over. Ngap loh, asli ngap. Contoh ya, nih. Pukul 17:06 pesan. Buka. App Store. Saya buka App Store. Toko aplikasinya. Hari ini. Oke. Akun saya. Tombol. Akun. Tukarkan kirim tambah rekomendasi baru diperbarui. Peduli lindungi hari baru di rekomendasi personal. Tombol. Dibeli. Tombol. Kirimkan tambahkan uang ke rekomendasi pembaruan otomatis mendatang.
Perbarui semua 1. Tokopedia RAM. Perbarui semua 1. Perbarui semua 1. Disuram. Dok. Safari. Anehnya kalau pakai Damayanti enggak, tapi kalau Elvan ada. Kadang suka ada yang dia suka diem sebentar. Dari itu diem sebentar, terus baru dia jalan lagi. Gak Damayanti kayaknya lebih enteng. Oke, kok Elvan sih? Samantha. Maaf, Samantha. Bahasa Inggris maksud saya. Cuma ya kembali lah. Tapi saya serahkan ke sahabat-sahabat semua. Tapi kalau tanya ke saya, please jangan beli iPhone yang umurnya udah 6 tahun, 5 tahun. Kalau mau beli iPhone, lebih baik cari yang sekarang 2022, tarik 3 tahun ke belakang, dari 2019. Maksimal iPhone 11 series. Banyak yang murah? Banyak. Pilih aja. Banyak yang murah. Cari aja. Cuma tadi. Seperti yang video saya sebelumnya masalah IMEI. Secara logika memang iPhone di bawah tahun 2020 nggak mungkin kena blokir IMEI. Rezeki lah. Saya hanya bilang rezeki aja. Kenapa enggak? We don't know. Kita nggak tahu. Rezeki aja. Oke. So, conclusion. Kesimpulan untuk hari ini. Untuk YouTube. Saya hanya menemukan di situ yang nggak enak. Selebihnya YouTube aman. Untuk iPhone atau untuk iOS, di situ aja. Letak kelemahannya hanya di tombol suka, tombol nggak suka, tombol bagikan, tombol unduh, tombol nyalakan kamera dengan speaker untuk sebagai video kita sebagai background untuk membuat shortcut video. Itu aja. Selebihnya ya tadi kecuali ya yang mina-mina dikit tuh ya ada kayak deskripsi video, kadang-kadang ada yang nggak enak, ada yang enak. iOS itu kendalanya. Kita lihat ya. Nanti saya akan info lagi ketika sudah ada update YouTube apakah itu menjadi concern atau tidak. Oke, sama kayak Gojek ya. Gojek tidak ketika ada update tetap yang ada sedikit masalah hal kecil di sini yang tidak menjadi concern untuk diperbaiki. Oke. Nah, sementara di sini di Android bagaimana kesimpulannya? Kalau kita bicaranya aplikasi YouTube, oke, di aplikasi YouTube aja. Maaf, harus dibilang Android dengan di Samsung Galaxy Note 20 maaf kata masih lebih superior dibanding iOS. Tanpa ada pakai screen recognizer ya sahabat-sahabat, masih benar-benar hanya tetap plok mengaktifkan pembaca layarnya aja. Hanya otak-atik dikit. Saya otak-atik nggak banyak. Mati itu doang dikit-dikit. Android masih lebih kebaca. Tapi kalau untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat netra yang pakai perangkat lain, yang pakai perangkat di luar, baik itu Samsung, yang apapun lah ya, Samsung, terus pakai smartphone lainnya, boleh komentar kasih saya komentar di bawah, apakah di aplikasi YouTube yang dari Play Store ya, sekali lagi YouTube yang di-download dari Play Store atau YouTube yang jadi bawaan dari perangkat, kan biasanya sudah masuk ya di Google Folder, itu sudah ada YouTube, kita lihat ya. Device lock 17.11 perangkat Happy Eloquent Jacket jam folder dibuka halaman 1 dari 1. Di sini loh. Kotak edit nama folder. Di sini loh. Ya, di sini kan ada YouTube nih. YouTube. Ya kan, ada YouTube kan. Telepon, payloader, 14. Layar mati. Ini ada YouTube ya. 17.11. Panggilan suara. Layar mati. Bukan yang di-download di luar aplikasi
apa yang dari luar ya, boleh loh kirimin komentar di bawah. Nanti kita diskusi apakah ada kendala atau tidak. Apakah ada gangguan seperti ada yang dialami oleh iOS di iPhone. Oh ya, untuk teman sahabat-sahabat yang memakai iOS atau iPhone seri-seri lama juga boleh loh komentar. Bukan cuma untuk Android doang yang komentar. Semuanya boleh komentar. Di YouTube saya mah bebas komentar aja. Mau apa? Mau tidak ada wajah yang terdeteksi. Gunakan sidik jari atau usap di layar mati. Sorry. Mau device lock 17.12 layar mati. Mau komentar apapun juga bebas. Mohon maaf atas gangguannya, ada banyak hal nih. Jadi saya harus matikan biar nggak terganggu. Mohon maaf. Itu aja konklusinya. Jadi kita akan nunggu sampai update YouTube terakhir. Nanti YouTube berikutnya. Nanti saya akan buat lagi video, menunjukkan video yang hari ini. Apakah sudah ada perbaikan atau belum? Kalau belum, kita akan sama-sama feedback ke YouTube. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat Netra yang pakai iOS, yang pakai screen recognizer, pakailah itu untuk memberikan suka, memberikan tanda suka di YouTube, di video saya. So jangan lupa sahabat-sahabat untuk mendukung saya, tetap subscribe, nonton. Apalagi sekarang nonton aja udah. Kalau masalah suka atau bagikan karena masa ada di voice over, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting nonton aja. Dengan nonton itu malah lebih menguntung, lebih buat saya lebih kena gitu. Walaupun ya belum dimonetize juga, belum sampai sana juga pikiran saya. Konsisten dulu aja. Oke, untuk sementara hari ini segini dulu. Kita ketemu di video berikutnya aja ya. Kita ngulas-ngulas yang lain. Saya mau buat apa ya berikutnya? Ada satu aplikasi lagi. Masih aplikasi. Memberikan info dari kedua seri iOS gitu ya. Oke, sementara itu dulu. Kalau ada yang kurang, ada yang nggak sopan atau ada gangguan-gangguan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa, salam sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatan. Yang mau mudik, selamat menempuh perjalanan, selamat ya bersama keluarga di kampung halaman. Ingat, jangan terlalu euforianya, jangan terlalu berlebihan. Tetap jaga kesehatan. Karena Omikron masih mengintai. Omikron masih ada di sekitar kita. Oke, sampai ketemu. Oki Prasetyo di Oki_Prasetyo 27. Pamit.